Lebih dari 100 miliar kilowatt jam listrik bersih dihasilkan setiap tahun. Hampir 20.000 hektar lahan kering telah dipulihkan. Wilayah yang dulunya hanya berupa hamparan pasir kini mulai ditumbuhi vegetasi, berubah menjadi padang rumput yang mendukung penggembalaan ternak. Sekilas, pencapaian tersebut terdengar seperti hasil dari beberapa proyek berbeda yang berlangsung di lokasi terpisah. Namun di Tiongkok, seluruh perubahan itu berasal dari satu inisiatif yang sama. Selama bertahun-tahun, kawasan ini dikenal sebagai wilayah tandus yang terus menghadapi badai pasir, suhu ekstrim, dan penggurunan yang semakin meluas. Kondisi lingkungan yang keras membuat sebagian besar lahan sulit dimanfaatkan secara produktif. Namun alih-alih berupaya mengubah gurun menjadi lahan pertanian konvensional, Tiongkok memilih pendekatan yang jauh berbeda. Mereka menutupi sebagian besar kawasan tersebut dengan jutaan panel surya. Yang membuat proyek ini begitu menarik adalah kenyataan bahwa panel-panel tersebut tidak hanya berfungsi sebagai pembangkit listrik. Di bawah naungannya, tanaman mulai tumbuh, ternak dapat merumput, dan ekosistem yang sebelumnya terdegradasi secara perlahan menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Pertanyaannya adalah, bagaimana sistem seperti ini dapat bekerja? Jawabannya terletak pada teknologi yang dikenal sebagai agrivoltaik atau agri-PVE. Konsep ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 1981 oleh dua ilmuwan Jerman yang mengusulkan pemanfaatan lahan secara ganda, menggabungkan produksi pertanian dan pembangkitan energi surya dalam area yang sama. Pada masanya, gagasan tersebut dianggap menarik, tetapi belum mendapatkan perhatian luas. Selama beberapa dekade berikutnya, penerapannya masih sangat terbatas. Situasi mulai berubah ketika kebutuhan dunia terhadap energi bersih meningkat tajam, sementara lahan produktif yang tersedia semakin terbatas. Dalam kondisi tersebut, agrivoltaik muncul sebagai solusi yang memungkinkan dua kebutuhan penting, energi dan pangan, berjalan berdampingan tanpa saling mengorbankan. Bagi Tiongkok, teknologi ini hadir pada saat yang sangat tepat. Sebagai ekonomi manufaktur terbesar di dunia, negara ini mengonsumsi lebih dari 10 triliun kilowatt jam listrik setiap tahun. Dari jumlah tersebut, sekitar 6 triliun kilowatt jam masih berasal dari pembangkit listrik berbahan bakar batu bara. Ketika pemerintah di Beijing menetapkan target mencapai netralitas karbon pada tahun 2060, ekspansi energi terbarukan menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditunda. Namun pada saat yang sama, Tiongkok juga tidak dapat mengorbankan lahan yang dibutuhkan untuk mendukung sektor pertaniannya. Agrivoltaik menawarkan jalan keluar yang menjanjikan. Melalui pendekatan ini, lahan yang sama dapat digunakan untuk menghasilkan listrik sekaligus mendukung aktivitas pertanian dan peternakan. Energi dan produksi pangan tidak lagi bersaing memperebutkan ruang, melainkan saling melengkapi dalam satu sistem terpadu. Namun, sebelum tanaman pertama tumbuh dan ternak mulai merumput di bawah panel-panel surya, para insinyur harus menghadapi tantangan yang jauh lebih besar. Mereka harus menaklukkan gurun. Tidak seperti ladang surya konvensional yang menempatkan panel dekat dengan permukaan tanah dan disusun rapat untuk memaksimalkan produksi listrik, sistem agrivoltaik harus dirancang untuk melayani dua fungsi sekaligus. Di bawah panel nantinya akan terdapat tanaman, jalur perawatan, peralatan pertanian, bahkan area penggembalaan ternak. Konsekuensinya, seluruh struktur harus dibangun jauh lebih tinggi dari standar pembangkit surya biasa dan menggunakan konfigurasi konstruksi yang berbeda secara fundamental. Tantangan tersebut menjadi semakin rumit karena lokasi proyek berada di lingkungan gurun yang tidak stabil. Permukaan tanah sebagian besar terdiri dari pasir lepas yang terus bergerak akibat terpaan angin. Untuk menciptakan fondasi yang memadai, alat berat pemindah tanah terlebih dahulu digunakan untuk memangkas bukit-bukit pasir yang tinggi dan mengisi area yang lebih rendah, membentuk permukaan yang lebih rata dan stabil. Setelah tahap persiapan lahan selesai, pekerjaan memasuki fase fondasi. Ratusan ribu tiang baja dipancang sedalam antara 1,5 hingga 3 meter ke dalam tanah menggunakan mesin hidrolik khusus. Setiap titik pemasangan ditentukan dengan bantuan sistem GEPS presisi tinggi dan teknologi laser guna memastikan posisi yang akurat hingga tingkat yang sangat kecil. Dalam beberapa proyek agrivoltaik terbesar di wilayah utara Tiongkok, jumlah total tiang baja yang digunakan bahkan dapat mencapai antara 1 hingga 2 juta unit. Di atas fondasi tersebut, para pekerja kemudian membangun jaringan struktur baja galvanis dan aluminium berkekuatan tinggi yang membentang sejauh mata memandang di atas hamparan pasir. Kerangka raksasa ini dirancang untuk menopang jutaan panel surya sekaligus menghadapi kondisi lingkungan yang sangat ekstrem. Struktur harus mampu bertahan terhadap hembusan angin yang kecepatannya melebihi 120 km per jam, serta menahan perubahan suhu drastis antara siang dan malam yang dapat memberikan tekanan besar terhadap material konstruksi. Di tengah salah satu lingkungan paling keras di bumi, fondasi bagi sebuah ekosistem baru mulai dibangun.
Bukan dengan irigasi besar-besaran atau perluasan lahan pertanian, melainkan dengan jutaan panel surya yang mengubah cara manusia memandang hubungan antara energi, lingkungan, dan pemanfaatan lahan. Tidak lama setelah fondasi dan kerangka penyangga selesai dibangun, lanskap gurun mulai mengalami transformasi yang luar biasa. Struktur baja yang sebelumnya berdiri kosong di tengah hamparan pasir secara bertahap tertutup oleh jutaan panel surya. Dari kejauhan, kawasan tersebut berubah menjadi lautan energi yang membentang hingga ke cakrawala. Panel-panel surya ini diproduksi di berbagai fasilitas manufaktur sebelum diangkut ke lokasi proyek dalam jumlah besar. Setibanya di lapangan, tim instalasi menggunakan peralatan pengangkat khusus untuk menempatkan setiap modul di atas struktur pendukung yang telah dipersiapkan sebelumnya. Panel kemudian diamankan menggunakan klem aluminium dan baut tahan korosi yang dirancang untuk bertahan menghadapi lingkungan gurun yang keras. Setelah terpasang, setiap panel dihubungkan ke panel lainnya, membentuk rangkaian listrik panjang yang membentang di seluruh area proyek. Arus listrik searah yang dihasilkan kemudian dikumpulkan dan disalurkan menuju stasiun inverter yang tersebar di berbagai titik. Pada pandangan pertama, sistem ini tampak tidak jauh berbeda dari pembangkit listrik tenaga surya konvensional. Namun, keunggulan utama agrivoltaik terletak pada cara panel-panel tersebut beroperasi. Di banyak kompleks agrivoltaik berskala besar di Mongolia Dalam, susunan panel surya dipasang di atas sistem pelacakan sumbu tunggal. Sepanjang hari sejak matahari terbit hingga terbenam, seluruh deretan panel bergerak secara perlahan mengikuti posisi matahari di langit. Dengan mempertahankan sudut paparan yang optimal, sistem ini mampu meningkatkan produksi listrik sekitar 15 hingga 25% dibandingkan panel surya tetap yang digunakan pada instalasi tradisional. Namun peningkatan produksi energi hanyalah sebagian dari manfaat yang dihasilkan. Pergerakan panel tersebut juga memberikan kemampuan yang jauh lebih unik. Dengan mengatur sudut kemiringannya, para insinyur dapat mengendalikan jumlah sinar matahari dan bayangan yang mencapai permukaan tanah di bawahnya. Akibatnya, panel-panel surya ini tidak lagi berfungsi hanya sebagai alat pembangkit listrik. Secara bertahap, mereka berubah menjadi kanopi pintar berskala raksasa yang membantu menciptakan kondisi mikroklimat yang lebih bersahabat bagi tanaman di lingkungan gurun yang ekstrem. Di bawah naungan yang terus bergerak mengikuti matahari, suhu tanah menjadi lebih stabil, tingkat penguapan berkurang, dan tanaman memperoleh perlindungan tambahan dari paparan panas yang berlebihan. Namun untuk memungkinkan sistem ini menghasilkan lebih dari 100 miliar kilowatt jam listrik bersih setiap tahun, dibutuhkan infrastruktur pendukung dalam skala yang sama besarnya. Di bawah hamparan panel surya yang luas, ratusan kilometer parit kabel digali melintasi gurun. Jaringan ini menghubungkan ribuan susunan panel individual ke sistem distribusi listrik yang mencakup ribuan hektar lahan. Melalui jaringan tersebut, energi yang dihasilkan jutaan panel terus dikumpulkan dan memulai perjalanannya keluar dari wilayah yang sebelumnya hanya dikenal sebagai kawasan tandus. Meski demikian, listrik yang dihasilkan tidak dapat langsung disalurkan ke jaringan nasional. Di seluruh kompleks, puluhan bahkan ratusan stasiun inverter ditempatkan secara strategis untuk menerima pasokan energi dari berbagai kelompok panel surya. Di fasilitas inilah arus searah atau direct current diubah menjadi arus bolak-balik atau alternating current, sehingga siap ditransmisikan dalam jarak yang jauh. Lebih jauh, di tengah lautan panel surya, gardu induk berukuran sangat besar mulai bermunculan. Dari udara, fasilitas-fasilitas ini tampak seperti pusat komando yang dikelilingi panel surya tanpa akhir. Disinilah listrik dikumpulkan, diatur, dan kemudian disalurkan ke jaringan transmisi tegangan tinggi yang menghubungkan wilayah gurun dengan pusat-pusat konsumsi energi di seluruh negeri. Apa yang kini berdiri di tengah gurun bukan lagi sekadar ladang surya. Ia telah berkembang menjadi kompleks energi berskala raksasa yang mampu mengirimkan listrik bersih dari wilayah terpencil menuju kawasan industri, kota-kota besar, dan jutaan rumah tangga di seluruh Tiongkok. Namun ambisi proyek agrivoltaik tidak berhenti pada produksi energi. Sementara listrik bersih terus mengalir ke jaringan nasional, perhatian para insinyur beralih pada tujuan kedua yang sama, pentingnya, memulihkan lahan yang selama bertahun-tahun dianggap tidak produktif. Sebagian besar kompleks agrivoltaik Tiongkok dibangun di wilayah kering Mongolia Dalam, tempat suhu permukaan pasir selama musim panas dapat melampaui 60 derajat Celcius. Dalam kondisi seperti itu, sebagian besar air yang jatuh ke permukaan akan menguap sebelum sempat meresap ke lapisan tanah yang lebih dalam. Jika tanaman ingin tumbuh di lingkungan seperti ini, maka kondisi dasarnya harus diubah terlebih dahulu. Untuk mengatasi tantangan tersebut, para insinyur memasang ratusan kilometer jaringan irigasi tetes di bawah susunan panel surya. Berbeda dengan metode penyiraman konvensional yang menyebarkan air ke seluruh permukaan tanah, sistem ini mengirimkan air secara langsung ke zona akar tanaman.
Pendekatan tersebut secara drastis mengurangi kehilangan air akibat penguapan, sekaligus meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya yang sangat berharga di lingkungan gurun. Pada saat yang sama, upaya pemulihan tanah dilakukan secara sistematis. Lapisan tanah yang miskin unsur hara diperkaya menggunakan pupuk organik, bahan pembenah tanah, serta berbagai mikroorganisme bermanfaat yang membantu meningkatkan kesuburan alami lahan. Langkah-langkah ini tidak hanya meningkatkan kemampuan tanah untuk menahan kelembapan, tetapi juga secara bertahap menghidupkan kembali proses biologis yang sebelumnya hampir tidak ada di lingkungan gurun yang keras. Setelah kondisi dasar bagi pemulihan ekosistem berhasil tercipta, tahap penghijauan gurun yang sesungguhnya dapat dimulai. Di bawah hamparan panel surya yang membentang luas, berbagai spesies tanaman yang mampu bertahan di lingkungan kering mulai ditanam. Pada fase awal, prioritas diberikan kepada tanaman pakan ternak tahan kekeringan seperti alfalfa, rumput gandum, dan berbagai jenis rumput asli. Tanaman-tanaman ini berperan penting dalam menstabilkan tanah, mengurangi erosi akibat angin, serta secara bertahap memperbaiki kualitas tanah yang selama bertahun-tahun mengalami degradasi. Muncul pertanyaan menarik. Jika tanaman mampu tumbuh di bawah panel surya, mungkinkah suatu hari kawasan gurun yang sangat luas ini berubah menjadi lahan pertanian produktif? Gagasan tersebut ternyata tidak terlalu jauh dari kenyataan. Di Amerika Serikat, berbagai proyek agrivoltaik telah berhasil menguji budidaya tomat, paprika, selada, kale, serta beragam jenis sayuran lainnya di bawah instalasi panel surya. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa hasil panen beberapa tanaman dapat dipertahankan, bahkan meningkat, sementara kebutuhan irigasi berkurang secara signifikan berkat naungan yang diberikan oleh panel-panel tersebut. Namun, di wilayah gurun Tiongkok bagian utara, tujuan utama saat ini bukanlah memaksimalkan produksi pangan. Prioritas pertama para insinyur adalah memulihkan lahan yang terdegradasi. Baru setelah tanah mampu menahan lebih banyak air, vegetasi menjadi lebih stabil, dan kondisi pertumbuhan membaik, banyak proyek mulai beralih ke tanaman bernilai ekonomi lebih tinggi. Di antaranya adalah akar likoris, buah goji, dan astragalus. Selain mampu beradaptasi dengan kondisi kering, tanaman-tanaman ini juga menghasilkan nilai ekonomi yang jauh lebih besar dibandingkan rumput yang sebelumnya ditanam untuk tujuan restorasi lahan. Pertumbuhan vegetasi di bawah panel surya tidak hanya membantu memulihkan tanah. Sistem ini juga membuka cara baru dalam memanfaatkan lahan yang sebelumnya dianggap tidak produktif. Di banyak kompleks agrivoltaik di Mongolia Dalam, area di bawah panel surya secara bertahap dimanfaatkan sebagai lahan penggembalaan. Kawanan domba kini dapat terlihat bergerak di antara deretan panel yang membentang hingga ke cakrawala. Sekilas, menggabungkan peternakan tradisional dengan salah satu teknologi energi paling modern di dunia mungkin terdengar tidak biasa. Namun dalam praktiknya, kedua sistem tersebut saling melengkapi secara alami. Panel surya umumnya dipasang pada ketinggian antara 2 hingga 5 meter dari permukaan tanah. Struktur ini menciptakan area teduh yang luas, membantu ternak menghindari panas ekstrem selama musim panas. Pada saat yang sama, vegetasi yang tumbuh di bawah panel menyediakan sumber pakan alami tanpa memerlukan lahan penggembalaan tambahan. Seekor domba dewasa dapat mengonsumsi antara 2 hingga 4 kg rumput setiap hari. Dengan jumlah ternak yang mencapai ribuan ekor, vegetasi dapat dikelola secara berkelanjutan tanpa mesin pemotong rumput, tanpa konsumsi bahan bakar tambahan, dan tanpa kebutuhan tenaga kerja pemeliharaan yang besar. Pengurangan akumulasi material tanaman kering di bawah panel juga membantu menurunkan risiko kebakaran selama musim kemarau. Selain itu, kotoran ternak dikembalikan ke tanah sebagai sumber bahan organik dan nutrisi yang mempercepat pembentukan ekosistem yang lebih stabil. Nilai model ini melampaui sekadar efisiensi operasional. Mongolia Dalam merupakan salah satu wilayah peternakan domba terbesar di Tiongkok, dengan populasi yang secara rutin mencapai puluhan juta ekor. Integrasi peternakan ke dalam proyek agrivoltaik memungkinkan masyarakat setempat memperoleh sumber pendapatan tambahan melalui produksi daging, susu, dan wol, selain pendapatan yang berasal dari penjualan listrik. Seiring vegetasi semakin mapan dan praktik penggembalaan berlangsung selama bertahun-tahun, perubahan ekologis yang lebih besar mulai terlihat. Di beberapa area yang telah dipulihkan, jumlah spesies yang tercatat meningkat dari kurang dari 100 menjadi lebih dari 530 spesies. Menurut berbagai penilaian internasional, sekitar sepertiga wilayah gurun di Mongolia dalam kini telah dipulihkan atau dihijaukan kembali dalam berbagai tingkat keberhasilan setelah puluhan tahun program rehabilitasi. Melihat potensi tersebut, Tiongkok menjadikan agrivoltaik sebagai salah satu komponen utama strategi nasional untuk memerangi penggurunan. Berdasarkan rencana yang ada, negara itu menargetkan pembangunan sekitar 253 gigawatt kapasitas tenaga surya di wilayah gurun antara tahun 2025 hingga 2030.
Bersamaan dengan itu, sekitar 7.000 km persegi lahan terdegradasi ditargetkan untuk dipulihkan, wilayah yang luasnya hampir 4 kali lebih besar daripada London. Namun, nilai dari model ini tidak hanya diukur melalui jumlah listrik yang dihasilkan atau luas lahan yang berhasil dipulihkan. Ketika kawasan-kawasan tersebut mulai menghasilkan panen yang stabil, sumber pendapatan baru juga muncul bagi masyarakat lokal. Industri buah goji saja telah berkembang menjadi sektor ekonomi bernilai sekitar 4,2 miliar dolar Amerika Serikat per tahun di Tiongkok. Yang membuat sistem ini semakin menarik adalah adanya hubungan timbal balik antara produksi energi dan pemulihan lingkungan. Vegetasi membantu menstabilkan tanah dan mengurangi jumlah debu yang terangkat ke atmosfer. Semakin sedikit debu yang berterbangan, semakin bersih permukaan panel surya. Akibatnya, kebutuhan perawatan berkurang dan produksi listrik dapat berlangsung lebih stabil dalam jangka panjang. Dengan kata lain, ini bukan sekadar proyek energi berskala besar. Ini adalah sebuah sistem di mana energi bersih dan restorasi lingkungan saling memperkuat satu sama lain. Meski Tiongkok menerapkan agrivoltaik dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya, pendekatan yang berbeda berkembang di Belanda. Di sana, sebuah perkebunan raspberry seluas 4 hektar dipadukan dengan sistem tenaga surya berkapasitas 2 megawatt. Panel surya dipasang langsung di atas barisan tanaman raspberry, menggantikan penutup plastik yang selama ini digunakan untuk melindungi tanaman dari hujan es dan cuaca ekstrem. Pada awalnya, banyak pihak khawatir bahwa bayangan dari panel surya akan menurunkan produktivitas tanaman. Namun, hasil yang diperoleh justru berbeda. Baik kualitas maupun hasil panen raspberry sebagian besar tetap terjaga. Pada beberapa periode, performa tanaman bahkan meningkat berkat suhu yang lebih stabil dan kemampuan tanah mempertahankan kelembapan lebih lama. Saat badai musim panas datang, deretan panel surya berfungsi sebagai pelindung yang kuat bagi tanaman di bawahnya. Selain itu, sistem ini mampu mengurangi kebutuhan irigasi hingga 50% selama musim kering dengan mengurangi laju penguapan air dari permukaan tanah. Keberhasilan proyek tersebut dengan cepat menjadikannya salah satu contoh agrivoltaik paling meyakinkan di Eropa. Kisah-kisah sukses seperti inilah yang mendorong semakin banyak negara untuk mengadopsi model serupa dan mengembangkannya dalam skala yang lebih besar. Namun, jika agrivoltaik menawarkan begitu banyak manfaat, mengapa gurun-gurun di Tiongkok belum sepenuhnya tertutupi oleh panel surya? Jawaban utamanya adalah biaya dan kompleksitas. Berbeda dengan pembangkit listrik tenaga surya konvensional yang hanya berfokus pada produksi energi, sistem agrivoltaik juga harus mendukung pertumbuhan tanaman, pemeliharaan vegetasi, dan dalam banyak kasus bahkan aktivitas peternakan. Akibatnya, biaya pembangunan proyek semacam ini umumnya sekitar 10 hingga 20% lebih tinggi. Struktur pemasangan harus dibuat lebih tinggi, jarak antar baris panel perlu diperlebar, dan berbagai infrastruktur tambahan seperti sistem irigasi harus disediakan. Pada kompleks yang mencakup ribuan hektar, biaya tambahan tersebut dapat mencapai ratusan juta dolar. Tantangan yang dihadapi juga tidak berhenti pada tahap pembangunan. Para insinyur harus terus menyeimbangkan berbagai faktor sekaligus. Produksi listrik, kebutuhan cahaya bagi tanaman, ketersediaan air, serta target restorasi ekosistem. Jika salah satu elemen tidak berjalan optimal, manfaat keseluruhan sistem dapat menurun. Kesulitan ini menjadi lebih besar di wilayah kering Tiongkok Utara, tempat curah hujan terbatas dan air merupakan sumber daya yang sangat berharga. Karena itu, setiap proyek membutuhkan strategi operasional jangka panjang yang jauh lebih kompleks dibandingkan pembangkit listrik tenaga surya konvensional. Meskipun demikian, Tiongkok terus memperluas model ini dalam skala yang semakin besar. Sepanjang sebagian besar sejarah manusia, gurun sering dipandang sebagai batas kehidupan, wilayah yang terlalu keras untuk dimanfaatkan secara produktif. Namun, kisah agrivoltaik menunjukkan bahwa nilai tidak selalu berasal dari menemukan lahan yang lebih baik. Terkadang, nilai terbesar justru muncul ketika manusia menemukan cara baru untuk memanfaatkan lahan yang telah ada. Jutaan panel surya memang dapat menghasilkan listrik. Tetapi pencapaian yang lebih luar biasa mungkin adalah kemampuan mereka menciptakan sistem baru yang memungkinkan energi, pangan, dan nilai ekonomi dihasilkan secara bersamaan dari lahan yang sama. Dan jika gurun dapat dihidupkan kembali dengan cara seperti ini, berapa banyak lanskap lain di dunia yang sebenarnya masih menunggu kesempatan untuk dibangkitkan? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan notifikasi pada video ini agar tetap mendapatkan informasi tentang perkembangan terbaru dalam perubahan tatanan dunia yang sedang berlangsung. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.